Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada ketua kelas, mohon pimpin. Alfi Syari. Baik teman-teman, sebelum belajar angka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, selanjutnya sebelum kita mengawali pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh anak-anakku sekalian untuk berdiri sejenak. Nah, selanjutnya terlebih dahulu Bapak mau absen dulu kehadirannya. Ada yang kehadiran hari ini? Ada. Mana sih kami? Ada yang tahu kemana? Nggak tahu. Sebelumnya belum ada, nggak ada pemberitahuan? Nggak. Randi? Tidak Tidak hadir Pak. Tidak hadir juga? Iya.
tidak ada pemberitahuan? Tidak. 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 Ada lagi yang hadir? Ada. Mahmuda Rizki. Mahmuda Rizki. Ada yang tahu Mahmuda Rizki kemana? Tidak. Tidak tahu juga? Tidak. Oh, berarti 3 orang yang hadir hari ini? Fauzi. Ya. Muhammad. Apa tadi? Muhammad Fahmi. Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi. Andi Pangalila. Andi Pangalila. Mahmuda Rizki. Mahmuda Rizki. 4 orang yang hadir hari ini? Ya. Oke, baik. Selanjutnya masuk kita materi hari ini, yaitu tentang manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Sebelumnya, materi minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Ekonomi. Baik. Ada yang tahu apa itu ekonomi? Ya, Al-Bisari. Apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikon. Aikon berasal dari 2 kata, yaitu aikos yang berarti rumah tangga dan nomor yang berarti peraturan. Ya. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Tepuk tangan untuk Al-Bisari. Baik. Sebelumnya, Bapak akan menampilkan slide ya. Gambar, coba perhatikan anak sekalian. Di sini banyak gambar ya, gambar-gambar yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu ada makanan, rumah, pakaian, komputer, handphone, iPhone, mobil, kereta, mobil juga, dan juga kendaraan apa ini? Roda 3, becak ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak kasih ke kalian dulu. Nah, pertanyaan, jika kalian memiliki uang 50.000, kebutuhan mana yang akan kalian pilih terlebih dahulu dari foto, dari gambar tersebut? Mana yang kalian pilih terlebih dahulu? Nomor 1. Nomor 1. Apa itu? Makanan. Mengapa kalian pilih makanan? Ada yang tahu? Kenapa harus memilih makan? Karena makanan adalah kebutuhan yang paling utama. Itu ya. Baik. Bapak mau menyampaikan ke kalian tujuan pembelajaran dan alur kegiatan. Ini sebelum kita memasuki jauh, tujuan pembelajaran kita hari ini, 1, kalian mampu menjelaskan konsep kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis hubungan antara kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Dan yang keempat, menyusun skala prioritas sederhana berdasarkan studi kasus yang nantinya akan Bapak berikan kepada kalian. Mengerti semuanya? Masih semangat? Masih. Baik, kita lanjut ke materinya. Nah, ada sedikit penyampaian. Kalian harus bisa bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Oke, jadi kalian harus bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Jadi gotong royong itu harus semangat. Nah, nampaknya kurang semangat hari ini. Kita harus bagi dulu. Ya. Bisa? Bisa. Oke, berdiri semuanya.
tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 5 3 kali. Ya, duduk kembali. Tepuk tangan untuk semuanya. Masuk kita selanjutnya materi yang tadi, manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan bersifat mutlak atau wajib dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup atau menurunkan kualitas hidup secara drastis. Contohnya makan dan minum, betul? Kalau nggak makan dan minum maka akan terganggu kelangsungan hidup. Pakaian, betul? Tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Betul. Kebutuhan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Misalnya berdasarkan intensitasnya, kebutuhan itu ada 3: primer, sekunder, tersier. Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Angkat tangan. Apa kebutuhan primer? Ada yang tahu? Ya, Alfi. Ya, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang utama. Ini dia. Seperti contohnya tadi, makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, ya, pendidikan dan kesehatan itu adalah merupakan hal yang kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan sekunder, apa itu sekunder? Kebutuhan sekunder, ada yang tahu? Sekunder? Ada yang tahu? Kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang mana setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, ada contohnya? Ada. Apa itu? Ada yang tahu? Ada. Coba, Kelly. Kebutuhan sekunder ada 4, yaitu kuota internet, perbaikan standar budi, meja kursi, televisi. Ya, termasuk kebutuhan sekunder. Apa yang disebutkan oleh Ferry tadi merupakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan primer dipenuhi. Kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Ada bisa katakan? Apa itu kebutuhan tersier? Ada yang tahu? Oke, baik. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang mana kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder sudah terpenuhi atau kebutuhan yang mewah. Ya, apa itu? Contohnya, ya membeli iPhone itu sudah kebutuhan primer ya. Kebutuhan tersier ya, sudah kelas mahal ya. Bagi mayoritas yang menggunakan yang miliki Android ya. Apalagi Membeli mobil. mobil. Itu sudah kategori
sudah masuk kebutuhan tersier. Ada lagi Rumah mewah. rumah mewah. Ada lagi Perhiasan mewah. ya perhiasan mewah. Yang segala-segala yang mewah itu sudah masuk kategori kebutuhan tersier. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik. Selanjutnya keinginan. The want. Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki atau dicapai manusia untuk menambah kenyamanan, kesenangan, atau kepuasan dalam hidup, namun bersifat tidak mengikat atau tidak mutlak. Jika keinginan tidak terpenuhi, kelangsungan hidup tidak akan terancam. Keinginan biasanya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan gaya hidup. Contoh, telepon genggam, model terbaru. Kebutuhannya adalah alat komunikasi. Keinginannya adalah model terbaru. Mobil mewah, kebutuhannya adalah transportasi. Keinginannya adalah mobil mewah, liburan ke luar negeri. Perbedaan utama antara kebutuhan dan keinginan terletak pada urgensinya. Kebutuhan bersifat mendesak, sedangkan keinginan bersifat pelengkap. Jadi kita lihat yang pertama tadi adalah kebutuhan dan juga keinginan. Jadi kalau tadi kebutuhan tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Kalau kita tidak makan bagaimana? Akan lemas, akan mati. Contohnya seperti itu ya kan, sederhananya seperti itu. Namun keinginan ini sebagai pelengkap, dia tidak mutlak, tidak mengikat. Ya, jika dipenuhi itu alhamdulillah. Kalau tidak terpenuhi maka tidak akan terancam. Kelangsungan hidupnya tidak terancam. Itulah keinginan. Sifatnya itu kita ingin banyak sekali. Tidak mengikat. Jelas semuanya? Selanjutnya, kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan atau scarcitas adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, manusia maupun modal, tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah masalah ekonomi fundamental yang memaksa manusia untuk membuat pilihan. Penyebab kelangkaan: 1. Keterbatasan sumber daya alam. 2. Peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan penyediaan sumber daya. Yang ketiga, kerusakan alam akibat ulah manusia tersebut, akibat ulah manusia sendiri. Perbedaan geografis, ya betul, dalam distribusi sumber daya. Karena adanya kelangkaan, manusia harus mengolah sumber daya yang terbatas tersebut seefisien mungkin. Jadi ya, paham semuanya ya? Kelangkaan, keterbatasan sumber daya alam. Contohnya apa itu? Ada yang tahu? Apa? Yang langka di sekitar kalian, di lingkungan kalian sehari-hari? Beras. Mulai langka ya? Ya. Apalagi? Minyak. Ya, gas Ya, dan gas. lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah daftar yang berisi urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari yang paling mendesak atau penting hingga yang kurang penting. Jadi kita harus pandai memilih ya kebutuhan kita. Skala prioritas dibuat sebagai solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan. Betul? Di mana individu atau masyarakat harus memilih kebutuhan yang mana harus dipenuhi terlebih dahulu dengan sumber daya yang terbatas. Ya,
Wah, ada cara-caranya. Skala prioritasnya 1, mengidentifikasi semua kebutuhan dan keinginan. 2, menentukan mana yang paling mendesak dan penting. 3, mengurutkannya dalam daftar. Dengan membuat skala prioritas, diharapkan sumber daya dapat dialokasikan dengan bijak untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia. Siap? Baik, Bapak akan menampilkan ya video informasi yang nanti akan bisa kita pelajari. Diharapkan semuanya untuk Harga beras di pasar tradisional Sukoharjo, Kota, Jawa Tengah mengalami kenaikan, namun angka penjualan masih belum berpengaruh. Pedagang beras mengatakan kenaikan sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Meski tidak besar, saudara, kenaikan terus terjadi, mulai dari 500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi pada semua jenis beras. Kini harga tertinggi berada di kisaran Rp14.500 per kilogram. Semua itu 12, 13. Itu benar, naik itu sebenarnya di situ. Berarti semua jenis beras naik. Iya. Setelah yang membuat sama sebenarnya enggak naik. Sementara itu di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, warga mengantri untuk bisa membeli beras di pasar murah yang dilaksanakan pemerintah Kota Bau-Bau. Pasar murah ini menjadi hiburan masyarakat, saudara, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pangan di pasar. Kegiatan pasar murah ini diharapkan bisa menekan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, terutama beras di pasar. Kegiatan pemerintah di masyarakat dengan kondisi pasar hari ini harga-harga kenaikan, makanya menstabilkan harga. Tindakan yang dilakukan pemerintah ini mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan, sangat kecil yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang tadi beras, minyak dan sebagainya. 10 kilo ya? Harganya berapa? Kalau di pasar harganya berapa biasanya? Ini termasuk harga yang murah juga ya? Sejumlah daerah tanah air alami kenaikan beras selalu bagaimana? Dengan di Semarang, Jawa Tengah, kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Ginarwana dan kamera Pama Yuda Febriana di sana. Selamat siang Ginari, bagaimana pantauan harga beras di pasar Bulu Semarang hari ini? Selamat siang juga saudara, kami di pasar Bulu Semarang. Belakangan ini terjadi peningkatan harga untuk komoditas beras. Karena harga ini berkisar dari harga Rp1.000. Jadi dari harga Rp14.500 ini masih dari Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dan ini berlaku untuk beras eceran. Dan beras eceran namun juga beras premium yang mengalami kenaikan harga pada Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Seperti beras yang lain yang dijual dari harga 5 kilogram itu naik dari harga Rp7.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Tapi tidak hanya beras, saudara, juga ada komoditas lain yang mengalami kenaikan harga seperti telur. Nah, kenaikan harga telur ini berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Dari semula dari harga Rp25.000 per kilogram, naik menjadi misalkan Rp20.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, juga ada bawang merah yang mengalami kenaikan harga dari harga Rp40.000 sekarang mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Oke, baik. Sudah tahu kalian? Ada yang tahu video ini? Apa masalah yang kalian lihat di video ini? Kenaikan beras. Di mana? Di berbagai daerah.
yaitu kebutuhan kebutuhan pokok. Kenapa bisa mengalami kenaikan? Karena gagal panen. Karena apa? Bahan pokok sedikit, ya. Sedangkan kebutuhan manusia semakin atau konsumen semakin maka daripada itu harga menjadi naik. Berapa kisaran harga naiknya? Sekitar 500 sampai 1000 rupiah per kilogramnya. Itulah masalah tentang kelangkaan. Ya. Membuat pasar murah. Nanti sebelumnya Bapak lempar ke kalian. Bapak. Pak, saya ingin bertanya. Ya, Feli. Kenapa pemerintah membuat pasar murah? Kenapa pemerintah membuat pasar murah? Yang lain ada yang bisa jawab? Pertanyaan teman kalian? Kenapa pemerintah membuat pasar murah? Ada yang bisa jawab? Sederhana saja. Baik, Bapak jawab. Ya, pertanyaan si Feli. Karena pemerintah menginginkan ya harga di pasaran bisa terpenuhi atau harga bisa dibeli oleh masyarakat. Arti kata meringankan beban masyarakat. Itu ya Feli ya. Umumnya seperti itu. Nah, mengapa bagaimana Pak cara pemerintah mensubsidi? Kan gitu. Kenapa kok bisa murah Pak? Dengan pasar-pasar yang di gede-gede atau di gerai-gerai, kalau di pasar yang disediakan pemerintah, pasar murah, apa kok lebih murah Pak? Lebih murah itu artinya begini nah. Harga contoh beras tembus 15.000. Biasanya 10.000 tiba-tiba tembus menjadi 15.000. Pemerintah tetap menjual harga beras dengan harga 10.000. Yang 5.000 itu dibiayai oleh atau disubsidi oleh pemerintah. Jadi Bapak mau tanya ke kalian, adakah di sini ya kebutuhan ya masyarakat yang sampai saat ini disubsidi oleh pemerintah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang disubsidi oleh pemerintah? Ya, beras termasuk kategori komoditas utama yang disubsidi oleh pemerintah. Contohnya beras apa? Beras bulog. Ada lagi? Contoh-contoh? Minyak, ya betul. Minyak kebutuhan juga ya, utama ya. Karena sekarang sudah masyarakat kemana-mana sudah menggunakan kendaraan, yang mana kendaraan itu membutuhkan minyak. Sebenarnya harga minyak itu lebih mahal. Nah, ya. Contoh pertalite 10.000 sebenarnya kalau dari harga sesungguhnya harga minyak itu lebih mahal di atas 10.000. Ya. Kenapa kok bisa 10.000 Pak? Karena disubsidi oleh pemerintah supaya masyarakat itu bisa membelinya, bisa terjangkau, membantu masyarakat. Itu ya. Sudah jelas semuanya? Baik, selanjutnya Bapak di sini
Perhatikan, akan memberikan kepada kalian studi kasus, ya, studi kasus. Kerjakan secara kelompok, diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, apa itu tentang kebutuhan prioritas, ya. Nah, pisahkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, tentukan apa yang harus diprioritaskan dan berikan alasannya. Ya, dari nomor 1 sampai 10 tentang kebutuhan. Jelaskan unsur kelangkaan dalam kasus tersebut. Ya, buat poster. Strategi mengatasi keterbatasan sumber daya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, Bapak bantu. Silakan kerjakan. Yang utama dulu, pisahkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Silakan mengerjakan. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier. Silakan kalian pilih. Ya, masukkan ke kelompok-kelompoknya. Ya. Nah, setelah itu nanti maju ke depan. Ada yang mau bertanya? Silakan tanyakan saja. Ya, Naila. Apa itu? Kebutuhan primer. Ya, betul. Buat tentukan prioritasnya dan berikan alasannya. Alasannya apa? Ini tadi ya, berat dan mau. Ya. Apa yang diprioritaskan? Tulis di bawahnya aja. Yang diprioritaskan itu tulis saja. Yang diprioritaskan. Yang lain tahu semuanya? Prioritaskan dulu. Siapa? Kelompok 2 ini. Mana kelompok 2? Ya, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua? Kenapa yang harus diprioritaskan? Ya. Tidak jelaskan unsur langkah dalam kasus tersebut. Yang mana tadi? Contoh kayak seperti yang tadi, macam video tadi yang kita lihat. Contoh, ya, makan bahan pokok makanan. Ya, kenapa kok bisa menjadi langka? Nah, apa itu? Contohnya tadi bahan pokok. Ya, betul. Tulis saja. Nomor 1 sudah. Ya. Nah. Main, cari, bebas. Unsur langkah dalam kasus tersebut. Ya. Berat dan lauk bisa. Meja dan kursi langka. Maka tidak. Apa saja? Apa
Sekali lagi, ini nomor 1. Nah, ini nomor 2. Nomor 1 dijawab. Nomor 2. Kenapa yang harus diprioritaskan? Ini alasannya. Apa lagi? Istri, apa saja? Istri. Kenapa yang harus diprioritaskan? Ini apa yang diprioritaskan? Apa yang diprioritaskan? Saja bisa. Apa dalam penelitian yang kalian prioritaskan? Dari kasus ini, mana yang diprioritaskan? Uang yang tersedia hanya 550.000. Mana yang kita prioritaskan dulu? Yang mendekati 550.000. Keluarga Budi memiliki penghasilan terbatas pada awal bulan, sedangkan kebutuhan banyak sekali kebutuhan dia. Nah, misalkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sudah jelas. Yang kedua, tentukan apa yang harus diprioritaskan dan berikan alasannya. Tapi apa yang bisa mendekati 550.000? Nah, apa? Coba dijumlahkan. Beras, ya. Ada 100, ya. Ada lagi? Listrik. Berapa? 100, 800.000. Masih lagi apa? Apalagi? Pak? Pakaian. Dapat ya? Ya. Dapat? Dapat. Dapat ini? Dapat. Tahu berapa jumlahnya? Dari 550.000 kita jumlah mana menurut kalian? Yang prioritas pilihan kalian. Pilihan kalian mana yang lebih prioritas? Iya. Berapa jumlahnya? Yang mendekati atau dibilang atau tidak melebihi 550.000 rupiah. Ya. Bisa. Nanti maju. Bagus ya. Pak. Pak. Apa dulu? Dan ada yang ingin bertanya? Silakan. Ini kelompok ini ada pertanyaan nomor berapa? Yang kurang paham? Silakan unsur kelangkaan kelompok tersebut. Bisa cari contoh mana tahu lakukan apa maksudnya panen ya lakukan apa yang nomor 3 kita aja Saya ada lagi 20 menit lagi ya. Itu mengerjakan
kerjakan studi kasus. Setelah itu nanti diskusikan secara kelompok nanti ke depan. Lagi ke depan. Poster ini ya sudah disediakan kertasnya. Poster mininya nanti strategi mengatasi keterbatasan sumber daya ya. Sudah? Ya, betul. Yang lain, yang nomor 3 sudah? Yang lain, kantong bisa 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 juga apa penggunaannya kayu tadi dapat dapat. Kenapa? Karena tidak lagi pengembangan. Nah, jangan apa-apa salah-salah. Yang penting adalah penyebabnya apa? Ada sampaikan aja. Ya. Sudah siap? Kelompok 2 mana? Terus? Mana Bos? Apa kita buat? Baru segitu Pak. Sudah? Teman? Kami mau belajar. Yang semuanya ikut? Ya, baik. Yang temannya lain ini tidak. Dari kalian sekalian berapa? Ayo ada kali. Ini jawabannya ya, jawabannya. Aja, bisa
Bentar. Di berbagai daerah bisa juga di berbagai daerah bisa juga ini di berbagai daerah ya betul. Hanya empat sini Berbagai daerah. ya jalan terus bakalan berdiskusi berdiskusi mana ke berangkat ini nanti kita jalan yuk jam 12. Terus ini ada pekerjaan apa yang harus dilakukan? Oke? Bisa dipresentasikan? Bisa. Kelompok 3 ada yang lain? Hah? Kelompok 2? Mana? Nomor 3 sudah tidak pernah namanya? Nomor 2 ada ya? Tapi kenapa yang dijelaskan ada dijelaskan pilih-pilih saja. Ya, jelaskan seperti kemampuan dalam hidup itu. Kecelakaan. Ada. Bisa didapat. Tiga. Poster 4, poster kanan sana. Manfaatan teknologi. Kawan jangan membayar budaya. Oke. Manfaat nanti 3 tahun itu mengoptimalkan kawasan sumber daya yang ada. Gunakan platform dari untuk melakukan pengajuan permasalahan. Oke. Ya, baik. Kemudian masih semangat? Kita akan melaksanakan presentasi dari hasil studi kasus kalian. Jadi ya kan semua kelompok untuk nantinya maju ke depan. Ya, hasilnya nanti kanan bawah ke depan.
Baik. Hasil diskusi telah selesai. Jadi mana dulu yang akan mau maju? Kami. Kelompok 1. Ya. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang studi kasus. Ya. Apakah itu? Penjelasannya tadi. Keluarga Budi memiliki penghasilan Ya. terbatas. Pada awal bulan terdapat kebutuhan: 1. Beras dan lauk seharga 300.000. 2. Kuota internet seharga 50.000. 3. Perbaikan sandal Budi seharga 20.000. 4. Meja putih seharga 500.000. Televisi seharga 1 juta. 6. Membeli baju atau pakaian seharga 150. Ya. Ya. Terus 7. Mengisi token listrik seharga 100.000. 8. Membeli iPhone seharga 10 juta. 9. Membeli mobil seharga 100 juta. 10. Rumah mewah seharga 200 juta. Perhiasan mewah seharga 40 juta. Uang tersedia hanya 550.000. ya. Mana yang termasuk kebutuhan primer? Yang termasuk kebutuhan primer adalah beras dan lauk, membeli baju atau pakaian, mengisi token listrik, Ya. Sekunder? kuota internet, perbaikan sandal Budi, meja kursi, televisi, Oke. Tersier? membeli iPhone, membeli mobil, rumah mewah, perhiasan mewah. Oke. Paham ya? Yang lain? Kebutuhan utama yang tadi yang disebutkan oleh kelompok 1 ialah sudah dipisahkan tadi ya. Kebutuhan primer, kebutuhan tersier. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Kelompok 1? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa? Oke, lanjut. Kebutuhan yang nomor 2, tentukan apa yang harus diprioritaskan dalam dan berikan alasannya. Dari studi kasus tadi, mana yang kalian menurut kelompok kalian prioritaskan? Beras dan lauk alasannya untuk kebutuhan keberlangsungan hidup. 2. Baju dan pakaian alasannya untuk menutupi sumur. 3. Token listrik alasannya untuk mempermudah pekerjaan rumah di malam hari. Oke, baik. Menurut kelompok 1, prioritas yang diambil dari studi kasus adalah yang pertama tadi adalah Beras dan lauk. beras dan Lauk. yang kedua Baju dan pakaian. baju dan pakaian. Yang ketiga adalah Token listrik. token dan listrik. Yang lainnya juga yang ingin dimasukkan, apakah ada yang kurang? Menurut yang lain, apakah ada yang tidak termasuk? Ada yang masuk kategori dari yang telah disebutkan tadi? Yang lainnya ada termasuk yang menurut kalian masuk dalam kategori kebutuhan prioritas yang menjadi skala prioritas? Pas ya? Pas. Kelompok, betul? Oke, betul. Selanjutnya apa? Nomor 3. Jelaskan unsur kelangkaan dalam kasus tersebut. Apa? Bisa terjadi karena Unsur kelangkaan dari studi kasus. Apa yang kalian ambil? bisa terjadi kelangkaan
Iya, itu kebutuhan ya, kebutuhan pangan tadi ya. Rangkaan. Oke, baik yang keempat, poster. Strategi mengatasi keterbatasan sumber daya. Kelompok 1. Apa strategi mengatasi keterbatasan sumber daya? Pengelola sumber daya, penyusunan skala prioritas, tentukan kebutuhan yang paling mendesak untuk dialokasikan terlebih dahulu. Hemat penggunaan, gunakan sumber daya secara efisien dan minimalkan pemborosan. Di sana dengan menghemat listrik dan air. Kelestarian alam, lakukan kelestarian alam dan kelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak cepat habis. Iya, betul. Tepuk tangan untuk teman kalian semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat. Pak. Baik. Selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil studi kasus kalian. Silakan maju ke depan. Yang lainnya untuk memperhatikan. Silakan. Oke, silakan presentasikan hasil studi kasus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Budi memiliki penghasilan terbatas, maka ia akan terdapat kebutuhan. 1. Beras dan lauk 300.000, kuota internet 50.000, perbaikan standar bumi 20.000, meja kursi 500.000, televisi 1 juta, membeli baju pakaian 100.000. Mana yang dikategorikan kebutuhan primer? Primer. Menurut kelompok 2, mana kebutuhan primer? Beras? Ya, lagi? Membeli pakaian atau baju ya lagi? Ya, betul. Membeli beras, ya, kebutuhan primer yaitu adalah beras dan apa tadi? Lauk. Yang kedua, pakaian listrik. Ketiga, membeli pakaian. Nah, itu. Oke. Yang kedua, apa yang diprioritaskan? Berikan alasannya. Udah tadi ya? Diprioritaskan tadi ya? Udah ya? Jelaskan unsur kelangkaan. Mana yang langka menurut kalian? Menurut kelompok 3, mana yang langka? Unsur kelangkaan dalam kasus tersebut adalah beras, karena di beberapa daerah mengalami gagal panen akibat banjir dan kekeringan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk yang lainnya. Untuk kelompok lain pertanyaan. Ya, beras. Jadi kasus tersebut beras yang lalu mengalami kelangkaan. Selanjutnya poster ini strategi mengatasi keterbatasan sumber daya. Kelompok 2, apa strateginya mengatasi keterbatasan sumber daya?
Lagi. Ya, bagus. Tepuk tangan teman kalian. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak. Ya, baik. Paham semuanya? Baik, hampir sama ya studi kasusnya kelompok 1 dan kelompok 2. Tinggal kita menunggu kelompok 3. Silakan kelompok 3 itu maju ke depan. Melanjutkan sesi selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan untuk maju untuk mempresentasikan hasil studi kasusnya. Ya, silakan presentasikan hasil studi kasus kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami ingin menyampaikan hasil studi kasus dari kelompok 3. Ya, silakan. Studi kasus warga Budi memiliki penghasilan terbatas. Pada awal bulan terdapat kebutuhan beras dan lauk 300.000, kuota internet 50.000, perbaikan sandal Budi 20.000, meja kursi 500.000, televisi 100 juta, membeli baju atau pakaian 150.000, mengisi token listrik 100.000, membeli iPhone 10 juta, membeli mobil 100 juta, rumah mewah 200 juta, perhiasan mewah 40 juta. 40. Uang tersedia hanya 550.000. Tugas kelompok 1. Pisahkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 2. Mana kebutuhan primer? Hasil studi kasus kebutuhan primer. Primer, beras dan lauk, membeli baju atau pakaian, mengisi token listrik. Itu masuk kebutuhan Primer. primer. Kalau kebutuhan sekunder, kuota internet, perbaikan sandal Budi, meja, kursi, televisi. ya. Yang selanjutnya tersier. Tersier, membeli iPhone, membeli mobil, rumah mewah, perhiasan mewah. Oke. Selanjutnya mana yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas dalam kasus yang kalian tanyakan, berikan alasannya. Meja dan kursi disebabkan kayu susah ditemukan. Prioritasnya apa yang harus diprioritaskan supaya dengan dana yang kecil 550.000 rupiah bisa diprioritaskan apa-apa saja. Dari kelompok 3 silakan. Ya, Beras dan lauk, membeli token listrik, membeli baju dan pakaian. beras dan lauk, membeli Mengisi token listrik, token listrik, membeli baju atau pakaian. Ada yang bertanya? Ya. Tidak? Ada.
Sudah, Kak. Nah, jelaskan unsur kelangkaan. Bagaimana kelompok 3 menyelesaikan unsur kelangkaannya? Apa yang kalian lihat? Kelangkaan apa dari studi kasus di atas? Bahan meja dan kursi. Meja dan kursi. Apakah meja dan kursi merupakan bahan prioritas? Bahan langka? Ya? Bahan langka. Kenapa bisa langka? Ada yang bisa menjawab? Dari kelompok apa jawabannya? Kenapa kok bisa langka? Beritahu kepada kelompok lain. Bahan baku kayu besar atau kayu hutan susah didapatkan, ya betul sekali. Nah, ada lagi? Kenapa susah didapatkan? Tentu ya banyak sekali ya, karena tidak boleh lagi menebang pohon atau hutan ya kan sembarangan, maka kayu semakin langka. Baik, poster strategi mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan dan pelatihan. Tingkatkan keterampilan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Budaya kerja. Ciptakan lingkungan kerja yang positif dan motivatif untuk meningkatkan retensi karyawan. Kolaborasi. Jalin kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih semangat semuanya? Semangat. Kita lanjut. Kita stretching terlebih dahulu. Oke. Berdiri semuanya. Kita stretching kembali. Biar fresh. Ikuti Bapak. Kita semangat aja ya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Lagi. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Lagi sekali lagi. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi itu ya. Terima kasih semuanya telah menyelesaikan studi kasus ya. Semuanya benar ya. Hasil studi kasus kalian bagus ya. Jadi kesimpulan ya, manusia membutuhkan ilmu ekonomi untuk membuat pilihan terbaik. Mengapa kita harus belajar ekonomi? Kenapa? Ada yang jawab? Apa, Pak? Kenapa kita harus membutuhkan
Mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Karena ia mempelajari cara mengelola sumber daya yang terbatas. Ya, betul. Ya, kita penting, sangat penting ilmu ekonomi. Bagi siapa? Bagi manusia, bagi individu, bagi keluarga, bagi kelompok, pemerintah, itu sangat membutuhkan yang namanya ilmu ekonomi, yang tujuannya tak lain adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan, kepuasan. Ya, jadi itu ya, Bapak tegaskan kembali. Nah, oke. Mengapa? Yang kedua, mengapa skala kelangkaan itu terjadinya skala prioritas? Nah, dari hasil studi kalian tadi, kalian kerjakan, ya, kenapa kelangkaan yang perlu menyusun skala prioritas? Ada yang jawab? Ada yang menjawab? Karena jadi itu ya, kelangkaan menyebabkan manusia perlu menyusun skala prioritas. Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu, sehingga sumber daya seperti uang atau waktu dapat dialokasikan efektif dan efisien. Ya, tapi ada kebutuhan utama yang paling utama. Dan yang ketiga, setiap keputusan ya, memiliki konsekuensinya. Nah, Bapak bertanya kepada kalian, ya, kalian milih belajar atau bermain? Belajar. Kenapa butuh belajar? Biar mendapatkan mencari ilmu untuk keluar. Mengapa? Mencari ilmu. Ya, mencari ilmu, ya betul. Yang kedua, ada tahu lagi? Ya, supaya cerdas, tahu, mengerti, ya kan? Apa mencari kerjaan? Untuk masa depan yang Lebih baik. lebih baik dan cemerlang, ya. Makanya prioritas kalian itu, ya, saat ini fokus itu belajar, berbanyak belajar. Kenapa? Waktu tidak bisa diulang kembali. Nah, jangan hanya bermain terus. Waktu berlalu, jauh banyak ilmu yang ditinggalkan. Ya, itulah prioritas. Karena sebagai siswa harus belajar. Bapak kasih penerapan lagi. Jajan atau menabung? Menabung. Lebih banyak jajan atau menabung? Menabung. Lebih banyak menabung. Harus menabung. Guna untuk yang mendesak di suatu hari atau dibilang memiliki dana cadangan. Ya, harus menabung. Kita tidak tahu keadaan kita ke depan. Mau kita nggak tahu ke depan sakit. Kita tiba-tiba perlu ada kebutuhan mendesak, iya kan? Makanya perlu menabung. Ya. Kalau tanya lagi kepada kalian,
memilih menggunakan, kalian memiliki uang, memilih untuk membeli pulsa atau untuk transport ke sekolah. Transport ke sekolah. Kenapa? Karena Karena prioritas yang lebih utama dibandingkan membeli pulsa. Bagi yang jauh, dia kan membutuhkan transport. Arti transport itu banyak ya, baik itu uang untuk membeli minyak, ya kan? Apalagi bisa juga membayar ojek, ya kan? Ojek ya, atau apa namanya, driver ya. Nah, untuk datang ke sekolah. Nah, kebutuhan dan keinginan itu berdasarkan apa? Sifat dan subjek. Lanjut nah. Ya. Oke. Perbedaan secara sifat dan subjek. Perbedaan mendasar antara kebutuhan dan keinginan terletak pada sifatnya. Kebutuhan bersifat mutlak, artinya tidak bisa dapat diganggu gugat, sudah mengikat ya. Nah, setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup dan menjadi kehidupan dengan baik. Sebaliknya, keinginan bersifatnya adalah subjek yang tidak selalu harus dipenuhi. Keinginan lebih cenderung untuk memenuhi kepuasan emosional seseorang. Yang kedua, kesimpulan kita adalah alasan kenapa terjadi. Apa alasannya? Secara umum, kondisi di mana manusia akan dihadapkan pada sumber daya ekonomi yang terbatas, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan yang terbatas. Dengan kata lain, kelangkaan kondisi di mana manusia memerlukan sesuatu namun dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Ya. Nah, kesimpulan yang terakhir, skala prioritas. Tadi secara umum, ya, penuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Ya. Nah, pastikan bahwa kebutuhan seperti kebutuhan dasar tadi, ya, kebutuhan makan, contohnya tinggal, kesehatan, telah kita penuhi, ya, sebelum memikirkan untuk memenuhi keinginan. Nah, baik, terima kasih. Telah selesai materi kita. Sebelumnya, Bapak mau mengasih kalian, ya, tugas, ya, tugas di rumah. Buat skala prioritas kebutuhan dalam 1 minggu ke depan. Bisa? Bisa. Skala prioritas. Nah, bagaimana Pak? Ada yang ingin tanya? Ya. Ada yang ingin tanya? Ya, Pak. Bagaimana? Ada Pak. Apa? Bagaimana membuatnya Pak? Ya, nanti Bapak kasih ke kalian, ya, itu yang Bapak bagikan, itu ya, mana paling kebutuhan, mana yang keinginan. Kebutuhan apa yang lebih dominan sebagai seorang anak sekolah, ya, contohnya alasannya apa? Berikan alasan yang singkat. Ya, berikan 5 saja kebutuhan. Ya, yang kedua keinginan. Keinginannya itu nggak usah jauh-jauh. Keinginannya yang berkaitan dengan, ya, kebutuhan keinginan anak sekolah.
keinginan kalian apa? Berikan alasannya. Ya, ini Pak. Ya, bisa? Bisa? Baik, terima kasih. Ya, selesai apa kita materi kita hari ini. Ya, coba baca doanya pelan aja. Ya, doa selesai, ya kan? Doa selesai. Ambil dulu. Dan jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Ya. Nah, dengan itu mohon ketua kelas untuk membaca doa. Ya kan? Ya kan? Sebelum kita pulang atau mana ya? Pulang ya. Ya. Baik. Belum Bapak sendiri, Bapak ingin ngasih kalian motivasi, ya. Teruslah belajar, ya. Untuk masa depan yang lebih baik, ya. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk masa depan kalian, ya. Belajar sungguh-sungguh, ya. Belajar giat, semangat terus, pantang mundur. Ya. Sudah Bapak akhiri. Pada ketua kelas, pimpin doanya. Mari teman-teman, berdoa baik-baik lalu mulai. Siap, gerak.